Selamat siang Bu Anda, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Sarti, Alhamdulillah kabar hari ini baik Bu. Baik Bu Anda, pada hari ini kita telah bersepakat bahwa saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Namun sebelumnya kita ngobrol sebentar ya Bu Anda. Iya Bu. Nah, dalam hal ini kita akan melakukan percakapan observasi. Saya ingin berbagi ilmu baik dengan Ibu Anda dan mudah-mudahan bermanfaat ya Bu Anda. Baik Bu, saya senang sekali bisa berbagi ilmu dengan Ibu Sarti dan mudah-mudahan dari kegiatan ini dapat memotivasi saya untuk meningkatkan kembali kompetensi saya. Ya Bu ya. Baik Bu Anda, nanti pada saat supervisi materinya tentang apa ya Bu? Saya nantinya akan menyampaikan materi mengenai manajemen sumber daya usaha. Manajemen sumber daya usaha. Ya. Di kelas berapa ini? Di kelas 11 AKL 3. Oke Ibu. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya nanti yang akan Ibu Anda laksanakan apa kira-kira Bu? Langkah-langkah pembelajaran yang akan saya laksanakan, yang pertama menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menyiapkan media pembelajaran, serta strategi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Oke, baik Bu Anda. Nah, pada saat Bu Anda menyampaikan materi tersebut, nah kira-kira nanti ada nggak masalah yang akan muncul pada saat Ibu melaksanakannya? Masalah yang akan muncul itu yaitu kurangnya konsentrasi dan fokus peserta didik yang disebabkan adanya interaksi antara peserta didik ketika proses pembelajaran berlangsung. Baik, jadi kurangnya fokus dan konsentrasi siswa ya Bu ya pada saat pembelajaran. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Ibu Anda lakukan dalam meminimalisir masalah ini? Nah, untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan ya Bu, nanti saya akan melakukan semacam ice breaking agar konsentrasi dan fokus peserta didik ini bisa diarahkan lagi. Baik Bu, strateginya bagus ya, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Nah, untuk selanjutnya kira-kira tanggung jawab seperti apa yang akan Ibu Anda lakukan supaya pembelajaran akan lebih bermakna di kemudian hari? Jadi setelah pembelajaran ini, tanggung jawab saya adalah akan terus meningkatkan kemampuan saya sebagai seorang guru dan akan terus belajar mencari berbagai strategi dan media pembelajaran dari berbagai sumber. Ya, saya akan lebih kreatif, inovatif supaya siswa menjadi lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran yang saya laksanakan. Ya, bagus sekali Bu Anda, memang betul ya. Untuk menjadi seorang guru yang bisa diandalkan, ya memang kita harus punya keyakinan dan komitmen untuk ke depan, yang memiliki tanggung jawab yang lebih untuk siswa. Terima kasih Bu Anda, mudah-mudahan percakapan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang Bu Anda. Selamat siang Bu Sarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini ya, terlebih dahulu kita membaca doa. Silakan salah satu memimpin doa. Berdoa untuk kekayaan masing-masing, berdoa dalam hati. Selesai. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Masih semangat? Semangat. Sebentar. Ada tak yang tidak masuk hari ini? Dedek ya? Kemana dedeknya? Oh ada. Nah, ada. Berarti masuk semua ya? Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat dan siap menerima pembelajaran hari ini. Oke.
sebelum kita memulai pelajaran, biar tambah semangat lagi, sama-sama kita membuat es breaking. Es breakingnya apa yang sederhana, yang mudah? Tepuk semangat ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah semuanya semangat ya. Kalian semangat, ibu juga lebih bersemangat. Baiklah. Nah, dalam hari ini ya, kita akan membahas materi kita mengenai manajemen sumber daya usaha ya. Dimana dalam manajemen sumber daya usaha itu nantinya kita akan mempelajari apa sih manajemen sumber daya usaha dan apa saja yang berpengaruh dalam kegiatan sumber daya usaha. Ada aja. Nih ya, materi kita ya. Ada aja. Kemudian selain materi sumber daya usaha ya, itu ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, yaitu adanya tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran itu ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui ya. Di antaranya yang pertama, melalui kegiatan diskusi ya. Yang pertama melalui kegiatan diskusi kelompok ya, di mana peserta didik bisa mengembangkan sikap bekerja sama dan berpikir kritis. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan menyimak berbagai media pembelajaran, nanti ada yang berupa video, ada YouTube, ada gambar, ada slide, yaitu peserta didik dapat memahami pengertian sumber daya usaha. Kemudian selain hal tersebut, ini perlu ibu ingatkan ya, adanya kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat ya. Di antaranya kesepakatan kelas yang berlaku yaitu yang pertama, tepat waktu berarti tepat masuk kelas, waktu belajar tetap belajar, atau istirahat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan ya, jaga kebersihan, jangan ada sampah dengan di kelas ya. Sampah kalau kalian jajan keluar sambil dibuang. Kemudian sopan santun ya, menghargai dan kerja sama. Itu adalah kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama ya. Selanjutnya, nah untuk materi kita ini ada yang namanya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu maksudnya biar pikiran kalian terbuka. Apa sih yang akan kita bahas hari ini? Apa sih yang akan kita pelajari? Ada 2 pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, coba kalian bayangkan apa yang akan terjadi jika semua orang hanya ingin mendapatkan keinginan tanpa berusaha. Apa kira-kira? Dia mau punya duit, mau punya kendaraan, punya baju bagus, tapi tidak mau bekerja. Kira-kira apa yang terjadi? Halu, ya kan? Halu hidupnya kan, tidak bisa jadi kenyataan ya. Benar sekali. Kemudian pemateri yang kedua, tahukah kalian kegiatan bahwa kegiatan kita sehari-hari sebenarnya itu sudah termasuk dari kegiatan sumber daya usaha. Ya, kalau kalian sebagai pelajar, ya sumber daya usaha kampus sebagai pelajar ya belajar sesuai dengan jam yang berlaku di setiap sekolah ya. Kemudian selanjutnya ini hanya selingan ya. Kemudian masih ada lagi. Nah, untuk materi pembelajaran ya, ini ada yang kalian nanti bisa mendengarkan rekaman, ada juga yang nanti dengan cara melihat di YouTube video, kemudian bisa melalui gambar, bisa juga melalui buku paket. Buku paket sudah ada ya. Oke, sekarang Ibu siapkan yang kalian mendengarkan berdasarkan mendengarkan rekaman ya. Rekaman. Galmot.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang dengan lebih senang rekaman boleh didengarkan dan diperhatikan. Kewirausahaan pada KP 34 yaitu analisis sumber daya usaha. Sumber daya usaha adalah sesuatu sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya agar dapat menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Sumber daya usaha terdiri dari 6M dan 1I. Yang pertama, M. Manusia merupakan penggerak utama untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen sumber daya usaha. 2. Modal. Modal yang diperlukan oleh perusahaan untuk menggaji, bekerja, dan untuk membeli sumber daya lainnya. 3. Pemberian atau fisik, yaitu bahan baku, sarana prasarana yang digunakan oleh perusahaan. 4. Engine atau teknologi yang digunakan untuk merubah bahan baku menjadi produk jadi. 5. Metode, yaitu tata kerja yang digunakan oleh perusahaan baik dalam proses produksi atau pengelolaan sumber daya lainnya. 6. Market, yaitu sistem keseluruhan kegiatan usaha untuk melakukan perencanaan, penentuan harga, hingga promosi dan distribusi barang dan jasa. Yang ketujuh, information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang tadi berdasarkan rekaman ya, yang sekarang media berupa YouTube. Yaitu analisis sumber daya usaha. Sumber daya usaha adalah sesuatu sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya agar dapat menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Sumber daya usaha Ada 6 6M dan 1I. yang kita pelajari cuma sampai 6M ya. Manusia merupakan penggerak utama untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen sumber daya usaha. 2. Money. Modal yang diperlukan oleh perusahaan untuk menggaji, bekerja, dan untuk membeli sumber daya lainnya. 3. Ya, material. Atau fisik, yaitu bahan baku, sarana prasarana yang digunakan oleh perusahaan. 4. Machine atau teknologi yang digunakan untuk merubah bahan baku menjadi produk jadi. 5. Metode, yaitu tata kerja yang digunakan oleh perusahaan baik dalam proses produksi atau pengelolaan sumber daya lainnya. 6 Market, yaitu sistem keseluruhan kegiatan usaha untuk melakukan perencanaan, penentuan harga, hingga. Kemudian masih ada lagi, yaitu kalau kalian lebih menyukai dengan belajar menggunakan gambar ya. Gambar dalam ini bukan gambar kalau anak TK atau SD kartun ya. Gambar berupa apa? Skema. Kita bisa katakan semacam dinah. Nah ini ya. Nih sumber daya usaha kreatif dan kewirausahaan, yaitu ada money, mesin, metode, market, dan material. Ada beberapa slide yang Ibu siapkan. Ini juga kan. Kemudian ada lagi, nah lebih bervariasi ya, karena dengan bervariasi biar kalian tidak merasa lebih jenuh. Jadi sudah ada 3, sudah ada tadi pertama rekaman, kedua video YouTube, yang ketiga berdasarkan gambar ya. Nah setelah ini masih Ibu lanjutkan lagi dari slide yang tadi. Ini sudah ya medianya.
Nah, untuk perencanaan usaha, yaitu perencanaan usaha itu bisa dilihat di pengertian ya. Dari pengertian tadi sudah kalian bisa pahami baik berdasarkan rekaman, video YouTube maupun dari gambar yang ada, yaitu perencanaan usaha adalah bisa dikatakan rencana usaha atau kata lainnya business plan, yaitu merupakan salah satu dasar ilmu manajemen. Di mana dasar-dasar ilmu manajemen adalah planning, organizing, directing, dan controlling. Itu nanti dipelajari lebih lanjut lagi. Selain adanya pengertian juga di sini ada hal yang dipelajari, yaitu adanya penerdoman penulisan kerja. Yang kita pelajari di sini ada analisis aspek pasar, kemudian analisis aspek pemasaran, analisis aspek produksi, dan aspek keuangan. Dan dari keempat aspek tersebut ini dikelompokkan ke dalam analisis kelayakan usaha. Jadi kalau kalian nanti berusaha ya, itu kalian analisis dulu. Bisa juga kalau kemarin sudah belajar mengenali analisa SWOT ya. Nah, itu bisa dilihat dari adanya kesempatan atau peluang, kemudian adanya gangguan, pesaing, dan sebagainya. Kemudian ada lagi yaitu di sini masalah sumber daya usaha, yaitu inti dari materi kita. Sumber daya usaha atau dikenal 7M. Cuma kalau di kurikulum kita itu dibatasi hanya 6M. Kenapa disebut 6M? Karena istilahnya menggunakan bahasa Inggris yang diawali dengan kata huruf M ya, yaitu manusia, man atau manusia, M kedua money atau uang, kemudian ketiga ada material bahan baku, mesin ya, metode atau metode, tata caranya, kemudian marketing atau pemasaran, serta yang ketujuh kalau dimasuk ada measurement atau pengukuran. Tapi yang kita pelajari hanya 1 sampai ke 6, itu sebagai bonus tambahan pengetahuan. Oke, untuk materi kita hari ini sampai itu. Sebelum Ibu lanjutkan ya, ini ada namanya kita menggunakan teknik stop ya. Teknik stop itu kita berhenti sejenak dari aktivitas kita ya, kemudian atau istilahnya mindfulness, biar yang kalian tadinya agak pikirannya agak terfokus, sekarang kalian perhatikan ya, kalian perhatikan Ibu ya. Silahkan posisi kalian berada posisi yang tenang, kalau bisa punggung menyandar ya, posisi duduk dengan tenang. Tangan bisa letakkan di atas paha ataupun di atas meja ya. Fokuskan kalian apa yang kalian dengarkan ya, tidak lama, paling hanya 1 sampai 2 menit. Baik, jadi cari posisi tempat duduk yang tenang, kemudian tutup mata secara perlahan ya, fokus pada pernafasan, ambil nafas dalam melalui hidung, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan ini beberapa kali sampai pikiran kalian tenang. Jadi ulangi lagi ya, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, kemudian kamu pikirkan bagaimana pembelajaran yang terlanjur. Sebagian kamu ingat bagaimana orang tua kalian ya berusaha semaksimal mungkin dalam menyiapkan segala keperluan kalian. Bisa kalian arahkan perhatian ke bagian tubuh kalian ya, mulai dari ujung kaki naik ke atas sambil memperhatikan setiap sensasi yang muncul. Jika pikiran kalian melayang, bisa kalian fokuskan kembali ke tubuh kalian. Kemudian arahkan perhatian kalian pada suara-suara yang kalian dengarkan. Suara apa yang kalian dengarkan dalam suasana hening dan kalian rasakan. Terimalah suara tersebut tanpa adanya paksaan ataupun kebabun.
Biarkan pikiran mengalir ya. Jika pikiran muncul, biarkan mereka datang pergi ya. Kembali ke pernapasan. Setelah beberapa menit, fokuskan kembali pada pernapasan. Rasakan aliran nafas masuk dan keluar tubuh Anda. Ketika siap, buka mata secara perlahan. Luangkan waktu sejenak untuk merasakan lingkungan sekitar sebelum bangkit dalam melakukan aktivitas. Silakan buka mata dengan perlahan ya. Oke, yaitu namanya tadi teknik stop, untuk mengistirahatkan sejenak dari berbagai aktivitas, atau bisa juga merenungi ya apa yang sudah kalian lakukan apa selama ini. Oke, gimana rasanya setelah mengadakan teknik stop atau mindfulness? Lebih segar, tenang, atau merenung, atau ada yang disesali? Oke, untuk selanjutnya tadi materi sudah ya, baik melalui rekaman, video maupun dari gambar, juga dari penjelasan dari ibu tadi ya. Dari buku paket juga sudah ada kan. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas, yaitu tugas presentase ya. Tugas presentase ini berarti kalian diskusi dalam kelompok. Diskusi dalam kelompok, kelompoknya sudah ada kan ya. Diskusinya kelompoknya sudah ada. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit, nanti salah satu kelompok presentase ke depan ya. Pada saat presentase kelompok ke depan, yang lain perhatikan, dan apabila ada yang mau ditanyakan nanti boleh ditanyakan. Ini untuk presentasinya gitu. Oke, silakan diskusi kelompok. Bu kasih waktu 5-10 menit. Baiklah, sebelum pembelajaran Ibu akhiri, kita sampai pada kesimpulan pelajaran kita hari ini. Silahkan kalau ada yang mau menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu materi mengenai manajemen sumber daya usaha. Betul ya, kesimpulannya adalah bahwa manajemen sumber daya usaha merupakan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan ini bisa kita lakukan sehari-hari, di mana kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ya. Oke. Untuk materi pertemuan selanjutnya ya, Ibu ingatkan materi pertemuan selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai pelayanan prima. Untuk materi pelayanan prima, kalian bisa mencari dari berbagai sumber pembelajaran ya. Bisa melalui buku paket, kalau kalian ada kartu perpustakaan boleh meminjamnya. Kemudian bisa juga melalui media sosial, bisa browsing, bisa melalui Google dan sebagainya ya. Jadi kalau kalian sudah mempelajari materinya, nanti pas pertemuan berikutnya apa yang Ibu sampaikan nanti akan nyambung dengan yang sudah kalian pelajari. Baiklah, sebelum Ibu akhiri, silahkan salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, pembelajaran ini Ibu cukupkan sekian ya. Terima kasih untuk segala partisipasinya hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu membuat resume materi kita hari ini, kemudian menyiapkan materi pembelajaran berikutnya.
tetap semangat. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Anda, dalam percakapan pasca observasi ini kita kan sudah melakukan observasi di kelas tadi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah Bu Anda lakukan. Nah, kita tujuannya untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Ibu Anda lakukan tadi. Baiklah Bu Sarti, saya senang sekali Bu Sarti bisa melakukannya. Silakan Bu. Ya, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Anda mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi? Untuk perasaan saya ya gimana ya Bu ya, walaupun sebenarnya kegiatan pembelajaran kan sudah biasa kita lakukan ya Bu ya, tapi jujur masih ada sih rasa-rasa gimana gitu. Jangan-jangan, tapi ya seiring waktu berjalan dengan kita bismillah, kita percaya pasti akan berhasil. Alhamdulillah tetap masih bisa berjalan dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik Bu. Iya, yang dari saya perhatikan juga memang Bu ya, secara keseluruhan memang sudah berjalan dengan baik. Nah, boleh Bu Anda ceritakan kira-kira area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas dan langkah-langkah yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran. Nah Ibu, jadi area pengembangan sudah saya lakukan selama belajar di kelas, yaitu saya melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi. Karena dengan berdiferensiasi kita bisa mengetahui gaya belajar anaknya seperti apa. Kemudian juga menggunakan KSE, yaitu kita mengetahui kata emosional anak ya Bu ya. Selain itu juga menggunakan disiplin positif di kelas. Bagaimana kita tahu ya Bu ya, dengan kita menerapkan budaya disiplin di kelas, anak-anak bisa tertib. Sehingga kalau anak bisa tertib, pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan terkendali. Kemudian juga adapun selain penerapan hal tersebut juga ada tahapan pembelajaran, yaitu tahapan yang pertama saya menggunakan dengan yang namanya kegiatan awal, kemudian juga kegiatan inti yaitu mengenai materi dan sebagainya. Setelah itu juga saya mengadakan evaluasi. Nah, itulah hal yang sudah saya lakukan. Ya, jadi tadi pembelajaran berdiferensiasi, berintegrasi dengan KSE Bu ya, kemudian disiplin positif juga. Benar, Bu. Iya. Kira-kira menurut Bu Anda area pengembangan yang sudah Ibu Anda lakukan itu kira-kira sudah berhasil belum? Untuk menurut saya sih Bu, ya bisa dikatakan alhamdulillah berhasil sih Bu ya, walaupun saya juga menyadari tidak ada yang sempurna ya Bu, masih ada kendala sedikit, dan mungkin kendala ini saya rasa hal itu adalah sesuatu yang lazim mungkin juga dialami guru lain ya Bu ya, yaitu ada beberapa siswa yang kalau saya amati siswa tersebut tuh bisa dikatakan kurang aktif ya, mungkin dia kurang rasa percaya diri atau mungkin dia tipe anak yang pemalu. Kalau anak yang pemalu itu kan kita mengungkapkan ide itu kan dia masih takut-takut, ya itu diantara itulah kendala yang ada Bu. Ya, jadi ada beberapa anak yang masih kurang aktif ya Bu ya. Iya benar Bu. Nah, terus untuk mengatasi hal itu apa yang sudah Bu Anda lakukan? Untuk mengatasi hal tersebut itu saya melakukan diantaranya dengan cara pembagian kelompok, di mana dalam pembagian kelompok itu saya berdasarkan gaya belajar, yaitu apakah kebiasaan itu ada dengan visual, auditory maupun yang kinestetik. Kemudian dengan gaya belajar tersebut anak-anak akan merasa lebih nyaman Bu. Jadi melakukan pengelompokan dengan memperhatikan gaya belajar masing-masing anak ya Bu ya. Oke, nah kira-kira nanti kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Untuk kegiatan tersebut saya sudah merencanakan pelaksanaannya nanti adalah secepatnya Bu, karena apa yang menjadi rencana kalau segera kita laksanakan itu akan lebih baik, karena kalau ditunda-tunda kadang kita bertumpuk dengan kegiatan yang lain akhirnya malah terlewat ya Bu. Jadi secepatnya akan saya lakukan Bu.
Ya baik Bu Anda, semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan ke depannya bisa terlaksana dengan baik. Nah, kemudian nanti masalah-masalah yang ada di kelas bisa teratasi dengan baik juga. Iya. Saya menunggu nanti kabar baik dari Bu Anda. Iya baik, terima Iya. kasih Bu Sarti. Iya, sama-sama Bu Anda. Oke.